Battle Through the Heavens, Chapter 1301. Bab 1301, Pulau Naga Kuno. Bagian dalam celah spasial terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak redup. Terowongan itu meluas ke ujung yang tidak diketahui. Trio orang Xiaoyan dengan cepat terbang melewatinya. Dia memang layak menjadi naga void kuno. Untuk dapat membangun terowongan jarak jauh hanya dengan kekuatan satu orang. Beberapa kejutan muncul di hati Xiaoyan saat dia mempelajari terowongan spasial. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dozun akan kesulitan melakukannya. Kemungkinan hanya para elit Doseng serta naga kuno, yang kontrolnya atas kekuatan spasial telah mencapai puncak, yang dapat melakukan ini. Hei King memimpin dengan ekspresi yang agak muram. Dia tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Baik Xiaoyan dan King Lin hanya bisa diam. Alis Xiaoyan dirajut. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Hei King menjadi seserius ini? Mereka bertiga bolak-balik melalui terowongan spasial selama hampir 1 jam. Cahaya perak seragam di sekitarnya menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit pusing dan terpesona. Tepat ketika dia akan menutup matanya dan beristirahat sebentar, Hei King tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Mata Xiaoyan mengikuti mata Hei King saat dia melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat ada lingkaran cahaya perak samar di ujungnya. Apakah kita sudah sampai? Perhatian Xiaoyan tertahan saat melihat lingkaran cahaya. Kecepatannya meningkat saat dia mengikuti di belakang Hei King. Sesaat kemudian, mereka bertiga berubah menjadi 3 sosok cahaya yang menerjang ke dalam lingkaran perak. Pemandangan Xiaoyan sesaat menjadi buram setelah menerjang ke dalam lingkaran cahaya. Tiba-tiba, penglihatannya kembali. Pemandangan di depannya tidak lagi dipenuhi dengan warna silver yang monoton. Gunung hijau subur memenuhi matanya sekarang. Ini adalah... Xiaoyan berdiri tinggi di udara. Dia terkejut setelah dia mengolah tanah yang muncul di depannya. Tentu saja, menggunakan kata pulau untuk mendeskripsikan hal-hal di depan sepertinya lebih cocok. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis luar melingkar berwarna perak samar di langit di atas pulau. Itu berbentuk seperti mangkuk, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Xiaoyan mempelajari penghalang cahaya hanya agar dia terpana karena di luar sebenarnya adalah ruang kosong yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Pulau ini ditangguhkan dalam ruang kosong. Betapa megahnya. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia menyadari hal ini. Meskipun ukuran pulau itu tidak sebanding dengan alam yang diciptakan elit Doseng, tempat ini bahkan lebih tersembunyi. Bahkan seorang elit Dozun tidak akan berani menerobos secara acak ke alam kehampaan. Membuat tempat peristirahatan di daerah ini sangat aman. Tak heran jika jarang mendengar berita apapun yang berhubungan dengan naga void kuno di Central Plains. Mereka hidup dalam alam kehampaan. Ikuti aku. Hei King melihat ke bawah. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat di pulau tertentu. Xiaoyan dan King Lin buru-buru mengikuti di belakangnya. Tuan muda Xiaoyan, aura di sini benar-benar menakutkan. King Lin, yang mengikuti di samping Xiaoyan, dengan lembut berkomentar. Xiaoyan mengangguk setuju. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada cukup banyak aura kuat dan juga aura tersembunyi yang ada di sekitar Pulau Naga ini. Sepertinya mereka adalah ahli dari suku naga void kuno. Penemuan semacam ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Itu memang layak menjadi eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura yang kuat. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengklasifikasikan aura ini. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa aura yang bahkan dia tidak dapat rasakan di Pulau Naga Kuno ini. Mereka benar-benar keberadaan yang menakutkan. Mereka berdua mengikuti Hei King menuju sebuah gunung di tengah pulau. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampak sedang berpatroli. Saat sosok-sosok ini melihat Hei King, mereka berhenti bergerak dan menyapu mata terkejut mereka ke Xiaoyan dan King Lin sebelum mundur. Trio itu perlahan mendarat di atas gunung besar. Mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka bertiga. Hei King menyapa tetua ketiga. Hei King menangkupkan tangannya saat dia melihat tetua berjubah putih di depannya. Dia menunjuk Xiaoyan dan berkata, "Ini adalah teman Xian, Xiaoyan."
Keke, tolong jangan salahkan kami karena ceroboh dengan memanggil teman muda Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Orang tua berjubah putih itu tersenyum saat dia berbicara dengan Xiaoyan setelah mendengar kata-kata He King. Ini adalah tetua ketiga, Zuli. Penatua Zuli terlalu sopan. Ziyan adalah temanku. Saya secara alami akan bergegas jika dia dalam masalah. Petik 2. Meski lelaki tua di depan menampakkan wajah ramah dan hangat, Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Xiaoyan bisa merasakan tekanan tak tertandingi yang berasal dari tubuh lelaki tua itu. Tekanan semacam ini tampaknya memengaruhi jiwanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat untuk memulai, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Petik 2. Penatua Zuli ini kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Dozun. Dia bahkan mungkin telah mencapai level Ban Seng seperti guru. Suku naga Void kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Petik 1. Xiaoyan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sudut matanya bergerak tanpa sadar ketika dia merasakan tekanan ini. Penatua Zuli tersenyum. Dia membelai janggut putih saljunya. Matanya yang tenang tiba-tiba mendarat di Qinglin di belakang Xiaoyan, dan dia langsung terkejut. Dia berkata dengan terkejut, ini adalah murid bunga ular 3 giok hijau? Aroma ini, sebenarnya adalah ular surga kuno? Petik 2. Kejutan dalam suara Penatua Zuli menjadi lebih padat ketika dia selesai berbicara. Dia tampak tidak yakin, tidak terduga bahwa ada jiwa ular surga kuno yang masih ada di dunia ini. Qinglin dengan hati-hati melirik Penatua Zuli di depannya. Dia dengan lembut membuat suara pengakuan. Ular surga kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga Void kuno selama zaman kuno. Sekarang kedua spesies itu bertemu lagi. Jiwa ular surga kuno di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak seperti biasanya. Namun, beruntung dia bisa menekannya. Meskipun naga langit kuno kuat, ini adalah wilayah naga Void kuno. Jika orang itu diizinkan keluar, kemungkinan besar itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak naga Void kuno di sini. Keke, nona muda, tidak perlu takut. Suku ular surga kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno telah diselesaikan sejak lama. Namun, jiwa ular surga kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kamu harus hati-hati. Jangan biarkan dirimu dikendalikan olehnya. Zuli tertawa. Iya. Qinglin memiringkan kepalanya. Dengan murid bunga ular 3 giok hijau, dia tidak takut jiwa ular surga membalas. Penatua Zuli, bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ziyan? Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia tanpa sadar bertanya. Zuli menjadi diam setelah mendengar pertanyaan itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, itu semua karena buah asal naga Phoenix itu. Hati Xiaoyan menegang. Dia diam-diam mengucapkan, seperti yang diharapkan. Saat dia bepergian ke sini, dia menduga bahwa masalah ini kemungkinan akan terkait dengan buah asal naga Phoenix yang mereka peroleh dari sisa-sisa kuno saat itu. Tidak disangka dia telah menebak dengan benar. Ziyan adalah bagian dari garis keturunan bangsawan suku naga Void kuno kami. Ayahnya adalah Raja Naga Void purbaku saat itu. Dia tiba-tiba menghilang dan Ziyan menghilang bersamanya. Dia hanya bisa kami rasakan ketika dia tiba di Central Plains beberapa tahun yang lalu, berbicara tentang ini, itu semua berkatmu. Petik 2. Hilang. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak hanya menemukan Ziyan, tetapi juga mayat dari Heaven Demon Phoenix di wilayah Black Corner. Mungkinkah mayat Heaven Demon Phoenix ini terkait dengan ayah Ziyan? Karena ayah Ziyan bisa menjadi raja dari suku naga Void kuno, sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Kalau begitu, kemana dia bisa lari ke sana bahkan Ziyan ditinggalkan olehnya? Petik 2. Buah asal naga Phoenix adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin tumbuh setelah menyerap darah naga Void kuno dan darah surga Phoenix. Jenis buah ini dapat mengubah darah naga kuno atau Phoenix surga, memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki spesialisasi dari kedua makhluk dan mendapatkan garis keturunan Raja Binatang Ajaib sejati. Penatua Zuli melanjutkan sementara Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Sejak Ziyan membawa kembali buah asal naga Phoenix, kami memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan setelah beberapa diskusi. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki darah bangsawan.
Begitu dia memasuki kondisi dewasanya, dia akan menjadi Ratu Naga Kuno yang baru. Jadi, paling cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Kedua, karena dia masih muda dan memiliki kemampuan beradaptasi, akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga Phoenix ini. Penatua Zuli tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, namun, hasilnya agak melebihi harapan kami. Energi buah asal naga Phoenix terlalu kuat. Tubuh Ziyan tidak dapat sepenuhnya menyerap energi menakutkan ini. Oleh karena itu, energinya sudah mulai memadat. Penguatan energi. Xiaoyan kaget saat mendengar kalimat ini. Maksud kamu apa? Ikuti aku. Penatua Zuli menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu di gunung. Xiaoyan buru-buru mengikuti di belakangnya. Pasangan dari mereka mengikuti di belakang Zuli saat mereka melintasi aula batu. Beberapa dari mereka akhirnya menghentikan langkah kaki mereka jauh di dalam aula besar. Aula besar ini dibangun dari batu besar. Di tengah aula besar ada altar yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik diam-diam terbaring di atas altar. Xiaoyan melirik, matanya terfokus pada tubuh kecil yang cantik itu. Ekspresinya segera berubah. Dia bisa melihat ada lapisan kristal yang tampak seperti es, menutupi setiap bagian tubuh. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan menemukan bahwa ini bukan hanya kasus di luar tubuh. Bahkan bagian dalam tubuh ditempati oleh tubuh kristal semacam ini. Dengan kata lain, Ziyan telah berubah menjadi tubuh kristal yang tanpa kehidupan. Bab 1302, Klan Naga Void Kuno yang telah terbelah. Mata Xiaoyan mengeras di atas altar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghembuskan nafas dalam-dalam. Ekspresinya sangat jelek. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Ziyan saat ini. Jika dia tidak dapat merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang akrab, kemungkinan dia akan berpikir bahwa Ziyan sudah mati. Ini adalah pemantapan energi. Penatua Zuli di samping Xiaoyan juga menghela nafas. Dia berkata, energi dari buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Itu memadat dan mengisi setiap bagian tubuh Ziyan. Jika Ziyan tidak dapat menyerap energi ini, dia akan selamanya dalam kondisi ini seperti orang mati yang hidup. Kalian semua terlalu sembrono. Meskipun Xiaoyan sadar bahwa kekuatan tetua di depannya sangat menakutkan, dia masih tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, Ziyan mungkin akan kehilangan nyawanya. Petik 2. Penatua Zuli juga tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan Xiaoyan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia juga merasa menyesal. Adik Xiaoyan, Anda juga tidak harus menyalahkan tetua ketiga. Bahkan suku Naga Void Kuno hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali. Makanya, kami tidak begitu memahaminya. Hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman kami. Hei King di samping mendesak. Apakah buah asal naga Phoenix telah berhasil diserap sebelumnya? Xiaoyan tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya. Ya, tapi baru berhasil diserap 2 kali. Satu diperoleh oleh Heaven Phoenix. Oleh karena itu, suku surga Phoenix menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama periode waktu itu, bahkan suku Naga Void Kuno benar-benar ditekan oleh mereka. Untungnya setelah beberapa ratus tahun, suku Naga Void Kuno kami akhirnya mendapatkan buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikkan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir antara dua suku, kedua ahli tersebut, yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, akhirnya mati bersama. Penatua Zuli mengangguk. Dia berkata, sejak saat itu, suku surga Phoenix mulai menghilang secara bertahap. Buah asal naga Phoenix tidak muncul lagi. Aku yang dulu telah melihatnya untuk pertama kali dalam hidupku kali ini. Ini hanya berhasil 2 kali ya? Xiaoyan mengerutkan alisnya dan segera menghela nafas. Dia mengerti bahwa terlibat dalam masalah ini benar-benar tidak berguna. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Ziyan sekarang? Jenis energi padat yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix ini sangat keras. Bahkan diriku yang dulu tidak bisa memecahkannya, kata Zuli. Selain itu, jika rusak, energi ini akan terbuang percuma.
Apakah kamu masih akan repot dengan energi ini sampai sekarang? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Teman kecil Xiao Yan, kamu tidak menyadari situasi suku naga Void kunoku saat ini. Kami saat ini sangat membutuhkan pemimpin suku yang memiliki garis keturunan bangsawan dan yang mampu mengendalikan situasi. Zhu Li tertawa getir. Apa yang terjadi? Suku naga Void kuno sangat kuat. Situasi apa yang Anda hadapi yang menyebabkan Anda semua merasa kesulitan untuk menghadapinya? Xiao Yan juga tercengang saat dia mengerti apa yang Zhu Li tanyakan dengan suara yang agak terkejut. Zhu Li ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, teman kecil Xiao Yan dan suku naga Void kunoku memiliki hubungan yang cukup dalam. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Pulau Naga Kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya bukanlah Pulau Naga Kuno yang lengkap. Sebaliknya, itu hanyalah seperempat dari Pulau Naga Kuno yang asli. Seperempat? Xiao Yan terkejut. Dia bereaksi dengan cepat, bagaimana dengan 3 bagian lainnya? Suku Naga Void kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Xian menghilang. Pulau Naga Void kuno juga telah dibagi menjadi 4. Masing-masing melayang di alam kosong ini. Zhu Li berkata, dengan kata lain, suku Naga Void kuno yang kamu lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Petik 2. Mendesis. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut. Hanya seperempat dari kekuatannya yang sudah menakutkan ini. Apakah kekuatan suku Naga Void kuno tidak terlalu kuat? Tak heran mereka terus bertahan sejak zaman kuno tanpa dihancurkan. Sesekali, keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Pada saat itu, kami pasti akan bertukar pukulan. Kepala 3 pulau lainnya semuanya ingin mendominasi suku Naga Void kuno. Namun, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, suku Naga Void kuno masih terpecah setelah bertahun-tahun. Zhu Li menghela nafas. 3 pulau lainnya juga memiliki Naga Void kuno dengan garis keturunan bangsawan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Suku Naga Void kuno ini dengan jelas sangat menekankan pada garis keturunan mereka. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, Naga Void kuno biasa akan merasa sulit untuk menjadi komando. Mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya. Namun, garis keturunan mereka jauh dari semurni Xian. Zhu Li menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, alasan mengapa kami begitu ingin agar Xian menyerap buah asal Naga Phoenix adalah karena kami berharap dia akan berkembang secepatnya. Mungkin dan kemudian menyatukan suku Naga Void kuno saat keempat pulau bertemu. Petik 2. Tidak heran, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman tiba-tiba di dalam hatinya. Tidak heran Naga Void kuno tetap bersikap rendah hati selama tahun-tahun ini. Itu bukan karena mereka suka. Sebaliknya, itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka untuk melawan musuh kuat lainnya. Alasan inilah mengapa suku-suku seperti suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground diizinkan untuk bangkit di dunia Magical Beast. Zhu Li menghela nafas. Nada suaranya jelas tampak sangat meremehkan 2 suku besar lainnya. Pada zaman kuno, hanya nenek moyang dari kedua suku ini yang dapat bersaing dengan suku naga kuno. Apa sebenarnya keturunan yang mengandalkan garis keturunan sisa ini? Tidak disangka suku Naga Void kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun, kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia sangat bagus. Hampir tidak ada faksi di benua itu yang menyadari konflik batin suku Naga Void kuno. Xiao Yan diam-diam memukul lidahnya. Saya berharap teman kecil Xiao Yan itu akan merahasiakan masalah ini. Bagaimanapun, jika itu menyebar, akan sulit untuk memastikan bahwa faksi besar tertentu, yang telah berkonflik dengan suku Naga Purbaku, tidak akan campur tangan. Zhu Li berbicara dengan wajah serius. Elder Zhu Li, yakinlah bahwa saya tidak akan menyebarkan berita ini. Xiao Yan juga mengangguk dengan ekspresi muram. Dia segera berbalik ke altar. Dia berkata, sejak Penatua Zhu Li memanggil saya ke sini, sepertinya Anda berpikir bahwa saya dapat membantu Xian, bukan? Jika saya menebak dengan benar, itu pasti api surgawi, bukan? Petik 2. Xiao Yan mengakui pada dirinya sendiri bahwa hanya ada 2 cara dia bisa menarik perhatian Naga Void kuno. Salah satunya adalah keterampilan alkemisnya sementara yang lainnya adalah api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun Xiao Yan telah maju ke guru alkemis tingkat 8, pasti ada alkemis yang lebih baik daripada dia di Central Plains. Karena itu masalahnya,
hanya ada satu kemungkinan terakhir, api surgawi. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Zuli tertawa dan mengangguk. Dia berkata, lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan saya tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melelehkan lapisan kristal dan memaksa energi ini ke dalam tubuh Ziyan, seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, api surgawi biasa tidak banyak berguna melawan jenis kristal energi ini. Hanya api surgawi yang berada di peringkat 10 besar di peringkat api surgawi yang bisa mencukupi. Selain itu, teman kecil Xiaoyan memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya bersama. Kekuatan mereka pasti sebanding dengan api surgawi di peringkat ke-6 atau ke-7. Bukan tidak mungkin menggunakannya untuk menangani kristal energi ini. Aku yang dulu juga menyadari bahwa beberapa ahli di Central Plains memiliki api surgawi. Namun, hanya teman kecil Xiaoyan yang memiliki kemampuan seperti itu dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kami meminta Heiking untuk bergegas dan mengundangmu. Zuli tersenyum saat menjelaskan situasinya. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Segera, dia merenungkan masalahnya itu bukan masalah jika itu hanya membutuhkan api surgawi yang berada di peringkat 10 besar. Bagaimanapun, hanya 3.000 api pembakaran saja yang telah mencapai persyaratan ini, tetapi bahkan tidak perlu menyebutkannya setelah 3 jenis api surgawi lainnya digabungkan dengannya. Masalah ini terkait dengan apakah naga Void kuno dapat bertahan di masa depan. Ini sangat penting. Oleh karena itu, saya berharap teman kecil Xiaoyan itu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zuli menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dengan sikap serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Heiking di belakangnya juga menangkupkan tangan dan membungkuk. Elder Zuli, yakinlah. Ziyan adalah temanku, aku, Xiaoyan, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya akan mendengarkan penatua mengenai bagaimana melakukan ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya. Xiaoyan menjawab dengan ekspresi serius. Ada senyum yang lebih besar di wajah penatua Zuli ketika dia mendengar Xiaoyan berbicara. Dia menghela nafas, jika Xiao Xuan sadar bahwa klan Xiao dapat menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelah dia, kemungkinan dia akan tertawa bahkan di dunia bawah. Hihi, kupikir Xiao Xuan tidak bisa dibandingkan dengan keturunannya ini. Saat itu, dia telah menggunakan garis keturunan klan Xiao sampai batasnya untuk mencapai ketinggian itu. Namun, anggota klan setelah dia berakhir dengan garis keturunan yang benar-benar terbuang. Di sisi lain, Xiaoyan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin untuk melampaui Xiao Xuan. Heiking tertawa. Zuli juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia melirik Xiaoyan sebelum berbicara, kamu seharusnya tidak menyalahkan Xiao Xuan karena benar-benar menghabiskan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Saat itu, dia ingin mempertaruhkan segalanya. Jika dia bisa menerobos kelas Douseng, kekuatan garis keturunan klan Xiao akan terus berlanjut. Klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klan Gu. Sayangnya, dia meremehkan kesulitan menerobos kelas Douseng. Akhirnya, dia mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Petik 2. Xiaoyan mungkin bingung saat mendengar percakapan di antara keduanya. Namun, dia samar-samar merasakan keputusasaan, rasa sakit, dan penyesalan yang dihadapi leluhur saat itu. Nenek moyang juga melakukan semuanya untuk keturunan klan Xiao. Xiaoyan meringkuk mulutnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Xuan, hati Xiaoyan merasakan rasa hormat terhadap leluhur itu. Jangan bicarakan ini. Teman kecil Xiaoyan, kamu harus istirahat selama 2 hari. Saya yang dulu harus mempersiapkan beberapa hal sebelumnya. Kami akan bertindak setelah semuanya siap. Zuli juga berhenti membahas masa lalu. Dia mengubah topik dan tersenyum saat berbicara. Iya. Xiaoyan mengangguk. Dia menoleh ke sosok cantik kecil yang diam-diam terbaring di atas altar. Tinjunya menegang saat dia dengan lembut bergumam, Ziyan, kamu dapat yakin bahwa aku akan menyelamatkanmu. Bab 1303, mulai. Xiaoyan dan King Lin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Penatua Zuli bergegas mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi di Xi'an.
Untung dia menginstruksikan Hei King untuk menjamu kedua tamu itu saat dia sibuk. Karenanya, 2 hari berlalu dengan cepat sambil menunggu di waktu luang. Pada pagi ketiga, Penatua Zuli akhirnya muncul di depan Xiao Yan dengan wajah serius. Melihat ini, Xiao Yan mengerti bahwa hari ini kemungkinan besar mereka akan memulai. Teman kecil Xiao Yan, tolong ikuti aku yang dulu. Zuli memberitahu Xiao Yan sebelum berbalik dan memimpin di depan. Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Xiao Yan mengikuti Zuli saat dia terbang ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia menemukan bahwa atmosfer Pulau Naga tampak jauh lebih serius hari ini. Langit yang biasanya kosong terkadang memiliki 1 atau 2 sosok terbang melewatinya. Mata mereka dengan hati-hati menyapu keluar dari alam kosong. Meskipun kami telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga rahasia ini, Xian sangat penting bagi klan naga kuno. Karena itu, tidak ada yang salah. Oleh karena itu, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi. Xiao Yan baru mengerti setelah mendengar Zuli menjelaskan mengapa di sepanjang jalan. Xiao Yan sangat bisa merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat dia terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga. Tempat ini sebenarnya memiliki gunung berapi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakannya secara detail. Naga Void kuno benar-benar bertindak dengan cara yang agung. Tak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit, Penatua Zuli perlahan mengurangi kecepatannya. Xiao Yan mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat gunung besar di depan. Puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana asap putih panas melingkar dan naik. Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiao Yan dan Zuli tiba di bagian langit ini. Setelah itu, sosok itu muncul di depan kelompok Xiao Yan. "Kamu, Taijian Zunze? Mengapa kamu di sini?" Xiao Yan awalnya melirik sosok manusia ini secara acak. Tanpa diduga, pandangannya tertuju pada sosok ini. Dia berteriak tidak percaya. Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Dia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya seperti Taijian Zunze, yang menemani kelompok Xiao Yan untuk menyelamatkan Yao Lao saat itu. Namun, Taijian Zunze tetap di belakang untuk memblokir Tianzun hitam putih saat itu. Awalnya, Xiao Yan mengira dia sudah pergi, tetapi dia akhirnya tiba-tiba bertemu dengannya lagi. Haha, Elder Zuli tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan. Wajah Taijian Zunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah Penatua Zuli? Mata Xiao Yan tidak fokus saat dia bertanya pada Zuli dengan heran. Aku diam-diam mengikuti Xian setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan Naga Void kuno kita. Bagaimana saya bisa membiarkan dia secara acak menerobos sendirian? Penatua Zuli membelai janggutnya dan tertawa. Saat itu, saya hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan apapun untuk membantu. Adapun Taijian, aku yang dulu memang mengagumi karakternya ini. Oleh karena itu, saya menyelamatkannya dari tangan Hall of Souls setelah Anda pergi. Petik 2. Tidak terduga bahwa aku kecil tanpa sadar telah menerima bantuan dari tetua Zuli. Xiao Yan tertawa getir. Ini hanya masalah kecil. Penatua Zuli secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya tertuju pada Taijian Zunze saat dia bertanya, apakah semuanya sudah siap? Taijian Zunze memiringkan kepalanya setuju. Penatua Zuli juga mengangguk saat melihat tanggapan Taijian Zunze. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan, dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Akhirnya, dia digantung di atas gunung yang mengeluarkan pilar asap. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Matanya melirik ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa ada kuali besar berwarna hijau zamrud yang tergantung di atas mulut gunung berapi. Itu mungkin untuk melihat sosok cantik kecil tergantung di dalamnya. Sosok itu adalah Xian. Teman kecil Xiao Yan. Energi afinitas api tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Penatua Zuli menunjuk ke kuali besar. Ekspresinya sedikit serius saat dia berkata, namun, api surgawi terlalu sombong. Oleh karena itu, diperlukan kontrol yang luar biasa untuk menyempurnakan kristal energi tanpa membakar Xian. Dengan kemampuan teman kecil Xiao Yan saat ini, saya pikir Anda harus bisa mencapai ini kan?
Petik 2. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia sudah mencapai puncak dalam hal pengendalian nyala api. Karenanya, tidak sulit baginya. Penatua Zuli juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan mengangguk. Jarinya menunjuk ke pegunungan sekitarnya saat dia berkata, selama periode waktu ini, ahli suku naga Void kuno dan diriku yang dulu akan tetap tinggal di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda. Petik 2. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Penatua Zuli. Dengan persepsinya yang luar biasa, dia memang bisa merasakan aura yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pegunungan sekitarnya. Selain itu, memurnikan kristal naga Phoenix tidak akan mudah. Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Itu juga akan menghabiskan Doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Penatua Zuli mengepalkan tangannya setelah dia berbicara. Botol giok putih pekat muncul di tangannya. Dia membelai itu sedikit sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan dan melanjutkan dengan, ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah saya saring secara pribadi dalam botol itu. Mereka memiliki energi yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk secara instan memulihkan sejumlah besar Doki, tetapi mereka juga memiliki efek misterius untuk meredakan pembuluh darah dan tulang seseorang. Anda dapat mengonsumsi 1 tetes ketika Doki di dalam tubuh Anda tidak dapat mengimbangi selama pemurnian. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia merasakan energi yang sangat besar dan kuat yang terpancar darinya. Bahkan dengan penglihatan dan pengalamannya, kilatan keterkejutan masih tanpa sadar muncul di matanya. Dia secara alami mengerti betapa berharganya darah esensi naga kuno itu. 5 tetes darah esensi halus ini akan menyebabkan ahli elit bertarung di dunia luar. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan Doki seseorang yang kelelahan, mereka juga dapat meredam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk dibandingkan dengan beberapa magical beast. Masalah ini sangat penting dan tidak bijaksana bagiku untuk menyombongkan diri. Meskipun darah esensi naga kuno ini sangat berharga, aku yang kecil akan menerimanya untuk sementara. Xiao Yan tidak melakukan tindakan apapun saat ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi Penatua Zuli berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat Xiao Yan sedang bersiap untuk memulai. Dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan bergantung padamu. Xiao Yan duduk di depan kuali besar itu. Matanya serius saat dia mengamati sosok kecil yang cantik di dalam kuali. Dia menarik napas beberapa kali dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Bang! Setelah Xiao Yan membuka mulutnya, pilar api ungu coklat yang berisi warna putih pekat dimuntahkan. Itu melonjak bersama angin dan berubah menjadi nyala api yang mengerikan, yang mengalir ke kuali yang sangat besar. Dengan munculnya api surgawi, suhunya naik dengan cepat. Beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan pegunungan mulai berguguran pada saat ini. Api bersiul ke dalam kuali besar dan berkumpul bersama di bawah kendali Xiao Yan yang hampir sempurna. Dalam waktu singkat, naga api besar terbentuk di dalam kuali yang sangat besar. Mengaum! Naga api itu meraung ke langit saat terbentuk. Raungan itu mengguncang kuali besar itu hingga bergetar. Menyaring! Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah di luar kuali besar. Teriakan lembut keluar dari mulutnya. Setelah munculnya teriakan ini, naga api besar itu menyerbu ke arah Ziyan, yang sedang tidur dengan mata tertutup. Ketika hendak bertabrakan dengan tubuhnya, itu dengan cepat berbalik dan meringkuk. Ia menggunakan tubuhnya untuk membungkusnya. Di saat yang sama, suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Swoosh swoosh swoosh. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya keluar dari seluruh pulau naga. Setelah itu, mereka berhenti di atas pegunungan sekitarnya dengan ekspresi serius. Ini adalah anggota suku dari suku naga Void kuno. Mereka tampaknya menyadari masalah itu hari ini. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka membuat suara apapun. Mereka khawatir mengganggu fokus Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan para pengamat di sekitarnya. Pada saat ini, semua perhatiannya telah terkumpul di dalam kuali besar. Kekuatan spiritual di antara alisnya melonjak ke segala arah untuk mengontrol suhu nyala api.
Api di dalam kuali besar terbakar dengan sangat keras. Meskipun api menghalangi mata mereka, pemandangan di dalamnya masih terserap dengan jelas ke dalam pikiran Tetua Zuli dan para ahli lainnya. Naga api itu meringkuk dan bercokol. Banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulut besarnya. Mereka berlama-lama di sekitar tubuh Xian di dalam kuali besar. Setelah erosi oleh suhu yang menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Xian memancarkan cahaya samar tapi tidak biasa. Cahaya berkedip di atas lapisan kristal. Itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang energi menakutkan, yang menyebabkan hati seseorang ketakutan. Api surgawi terus meludahi tubuh Xian. Namun, kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meski begitu, Xiaoyan tidak sedikit panik. Jika begitu mudah untuk melelehkan benda ini, Penatua Zuli tidak akan mengundangnya untuk bertindak. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh. Matanya perlahan-lahan tertutup saat nyala api misterius dengan lembut berkedip di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Ini adalah kasus untuk segalanya, termasuk kristal naga Phoenix ini. Bab 1304, memperbaiki lapisan kristal naga Phoenix. Langit kering dan panas. Seolah-olah semua uap air telah menguap dalam sekejap. Seluruh gunung tampak lesu di bawah suhu setinggi ini. Bahkan warna hijau subur yang memenuhi area itu menjadi jauh lebih redup. Tidak ada yang memperhatikan perubahan lingkungan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kuali besar di mulut gunung berapi. Sosok kurus duduk di depan kuali besar di depan banyak mata. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, tampaknya suhu dikendalikan olehnya. Suhu udara terkadang tinggi dan terkadang rendah. Orang biasa akan kesulitan menanggung perubahan suhu yang begitu drastis. Penatua Zuli digantung di langit. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Matanya terfokus pada kuali besar, dan ekspresinya benar-benar serius. Zuli, apa menurutmu dia bisa memperbaiki kristal naga Phoenix? Suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Penatua Zuli memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua dengan rambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Penatua ini berpakaian sederhana. Keheningan dan kurangnya senyuman menyebabkan dia tampak sangat tegas. Pasti ada beberapa aspek yang diinginkan dalam dirinya untuk bisa menjadi juara dari Pil Gathering. Meskipun dia masih muda, dia tampak sangat berpengalaman dari apa yang saya pelajari tentang dia selama 2 hari ini. Dia memiliki ketekunan yang besar dan tidak seperti anak muda seusianya. Mata Tetua Zuli kembali ke sosok kurus di depan kuali besar saat dia menjawab. Kamu harus sadar apa arti Xian bagi Pulau Naga Timur kita. Tetua yang tegas dan pendiam itu terdiam sesaat sebelum berbicara lagi. Elder Qiyu, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Xiaoyan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api surgawi peringkat 10 besar, kondisi suku naga Void kuno kami saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu untuk datang dan membantu kami. Penatua Zuli menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, juga, Xian meminta agar Xiaoyan dibawa untuk membantu sebelum dia jatuh pingsan. Meski gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Karena dia bisa mengatakan ini, sepertinya dia sangat percaya diri pada Xiaoyan. Petik 2. Mudah-mudahan, Xian saat ini satu-satunya orang dalam suku naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, sepertinya suku naga Void kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Petik 2. Orang tua bernama Qiyu mengangguk. Dia berkata, plus, tetua pertama dan tetua kedua semuanya melakukan retret total. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa mereka berdua, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Zuli mendesah pelan. Dia berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu penyempurnaan selesai dulu. Selain itu, tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi. Jika 3 pulau lainnya mendapatkan berita, orang tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengirimkan beberapa ahli untuk menyelidiki. Ketiga kepala pulau itu adalah orang-orang dengan ambisi besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan bangsawan sejati muncul. Jika tidak, bahkan jika mereka bisa menahan tekanan dari garis keturunan kerajaan, anggota suku lainnya akan disatukan sepenuhnya di bawah garis keturunan kerajaan. Iya.
Qiyu diam-diam mengangguk. Dia memberi Xiaoyan, yang masih duduk di depan kuali besar, melihat dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, cukup banyak aura dari para ahli tersembunyi mulai menghilang. Zuli kembali ke Xiaoyan setelah Qiyu menghilang. Dia dengan lembut berkata, "Xiaoyan, nasib suku naga Void kuno di masa depan akan ditentukan olehmu." Xiaoyan, yang berada di samping kuali di mulut gunung berapi, tampak mendengar gumaman Zuli. Alisnya bergetar dan udara panas yang luar biasa panas perlahan keluar dari tenggorokannya. Mengentalkan. Suara lembut keluar dari tenggorokannya bersama dengan nafasnya. Naga api di dalam kuali besar bergetar. Itu mulai bergetar. Semua orang melihat bahwa warna naga api mulai berubah dari ungu-ungu keputihan menjadi ungu gelap yang misterius. Mengaum. Naga api, yang telah berubah menjadi warna ungu tua juga telah menyusut ukurannya. Namun, suhu api di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Suhu yang menakutkan tersebut menyebabkan beberapa anggota suku naga Void kuno mengubah ekspresi wajah mereka. Ci. Api ungu tua terus-menerus diludahi dari mulut besar naga api itu. Itu dengan kejam menempel pada kristal naga Phoenix di tubuh Xian. Keduanya melakukan kontak dan gelombang suara mendesis segera meletus. Di bawah tabrakan intens semacam ini, kristal energi keras yang tak tertandingi itu akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata gembira. Kristal naga Phoenix sudah mulai mencair. Meskipun tetesan cairan ungu emas itu sangat kecil, itu tetap tidak luput dari pengamatan para ahli yang berpengalaman. Banyak suara kegembiraan yang tertahan terdengar. Penatua Zuli juga diam-diam menghela nafas lega saat ini. Tinjunya yang terkepal erat perlahan rileks. Meskipun ini hanya langkah pertama, itu setidaknya menunjukkan bahwa api surgawi Xiaoyan mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Awal ini sudah cukup menggembirakan. Selanjutnya, selama Xiaoyan mampu bertahan, cepat atau lambat dia akan benar-benar melelehkan seluruh kristal naga Phoenix. Tentu saja, Penatua Zuli juga mengerti bahwa mencoba melelehkan kristal naga Phoenix akan membutuhkan banyak waktu. Namun, seseorang harus makan sesuap setiap saat. Tidak ada yang bisa mengharapkan sesuatu seperti ini untuk segera berhasil. Dengan permulaan yang baik, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai kristal naga Phoenix benar-benar meleleh. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Xiaoyan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Doki di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali. Tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Zuli kepadanya selama 2 kejadian ini. Sebaliknya, dia mengandalkan mantra api, yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Kuaso Tian, untuk secara paksa menyerap energi di sekitarnya. Meskipun penyerapan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat di mana dokinya habis, dia masih bisa bertahan dengan mengandalkan beberapa pil pemulihan doki lainnya. Selama 10 hari, doki di dalam tubuhnya tidak berhenti beredar bahkan untuk sesaat. Penentuan semacam ini menyebabkan bahkan beberapa anggota suku dari suku naga Void kuno tanpa sadar merasakan kekaguman. Namun, jelas bahwa ini tidak dapat dilanjutkan hanya dengan mengandalkan metode biasa. Oleh karena itu, pada hari ke-15, Xiaoyan tidak dapat menahan kelelahan seperti ini. Baru kemudian dia mengambil setetes darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Zuli kepadanya dan menelannya. Bang! Cahaya keemasan yang cerah segera dipancarkan dari kulit Xiaoyan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Energi yang sangat besar dan kuat menyapu tubuhnya seperti badai. Pembuluh darahnya yang awalnya habis sekali lagi dengan cepat diisi dengan jumlah doki yang memancar dalam sekejap. Ketika badai energi semacam ini melanda, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tulang, otot, dan pembuluh darahnya secara samar-samar mengeluarkan semacam rasa gatal dan nyeri yang tidak biasa. Di bawah perasaan seperti ini, tampaknya tulang, otot, semuanya perlahan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Beberapa keajaiban tanpa sadar muncul di hati Xiaoyan saat dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Jenis energi ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Naga Void kuno memang layak berada di puncak dunia Magical Beast. Hanya kekuatan darah esensi ini yang memiliki efek misterius. Karena ini masalahnya, ayo lanjutkan. Xiaoyan mengencangkan tangannya.
Wajahnya yang agak lelah menampakkan senyuman tipis. Matanya terfokus pada bagian dalam kuali besar. Kristal naga Phoenix di permukaan tubuh Zian tampaknya telah benar-benar lenyap, tetapi kepergiannya tidak mewakili akhir karena bagian dalam tubuh Zian masih ditempati oleh kristal naga Phoenix yang dipadatkan. Hanya setelah memperbaiki setiap lapisan kristal, Zian bisa bangun. Setelah melanjutkan perbaikan, 1 bulan dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku dari suku naga Void kuno terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Zian menjadi lebih kurus. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana gembira mulai menyebar ke seluruh pulau naga kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal naga Phoenix di dalam tubuh Zian akan segera disempurnakan. Pada saat itu, eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia Magical Beast akan lahir sekali lagi. Sesosok duduk dengan gaya kuyu di depan kuali yang sangat besar. Dengan melihat melalui udara di sekitar sosok itu, seseorang bisa melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan jejak darah. Mata itu berisi kelelahan dan keuletan yang menakutkan. Banyak tatapan dari sekitar gunung menunjukkan rasa hormat saat mereka fokus pada sosok kurus. Selama 1 bulan ini, sosok ini telah mengungkapkan ketekunan yang mengejutkan yang menundukkan banyak anggota suku naga Void kuno yang angkuh secara alami. Zuli perlahan membelai janggutnya sambil mengamati bagian belakang sosok itu. Sosok itu masih bisa mengendalikan api surgawi di dalam kuali dengan sangat akrab meski tidak tidur selama sebulan. Sesaat kemudian, Zuli mendesah pelan. Ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Penatua Zuli baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi setelah menghela nafas ketika tangisan marah tiba-tiba bergema di dunia kosong ini dengan cara seperti petir. Xiao, kalian semua sangat berani. Anda benar-benar berani menerobos ke Pulau Naga Timur saya. Petik 2. Ekspresi Zuli berubah suram setelah mendengar teriakan marah ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar. Apakah mereka akhirnya di sini?